Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Fagir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung bulan Rajab ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Dan kemudian dilanjutkan ke bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan kita diberikan kekuatan untuk berpuasa di bulan tersebut. Dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tarawih, dengan tadarus, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung bulan Rajab, ada amalan yang diamalkan oleh para ulama. Ini amalan para ulama kita sebutnya mujarobat. Ya. Biasanya mereka membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kapan waktunya? Waktunya di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Kapan tepatnya kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Kan khatib pertama, khutbah pertama nih. Ya, setelah khutbah pertama kan duduk tuh. Habis duduk nanti bangun lagi untuk ngelanjutin khutbah yang kedua. Nah, di duduk itu tuh, khatib duduk, kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Siapa yang mengamalkan bacaan tersebut, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi rizkinya sepanjang tahun. Tidak diberikan kesulitan, walaupun mungkin zaman sekarang lagi sulit ekonomi, tapi kita berasanya aman-aman aja. Berasanya santai-santai aja. Nggak terlalu pusing, nggak terlalu puyeng dengan situasi dan kondisi keadaan yang sekarang. Jadi yang bisa amalkan. Besok pas khotib duduk di antara dua khutbah, besok berarti Jumat terakhir kan ya? Jumat terakhir bulan Rajab. Begitu khotib duduk, ya, setelah khutbah pertama baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kalau khotibnya yang ngerti, biasanya duduknya dilamain tuh. Biasanya kalau khotibnya ngerti itu diduduknya dilamain sengaja. Ngasih kesempatan jamaah untuk baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tapi yang kagak paham ya. Tetap duduknya nggak lama. Tapi biasanya khotib yang paham itu
duduknya sengaja dilamain untuk memberikan kesempatan jamaah baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ya. Jangan dilewatin tuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran rezeki sepanjang tahun ya. Sampai bulan Rajab berikutnya insya Allah ya. Bib, kalau ketiduran bagaimana? Salah sendiri kalau ketiduran ya. Salah sendiri ketiduran ya. Habis ini Bib, khotib Jumatnya kadang-kadang ini banget Bib. Lemes banget. Saya jadi ngantuk ya. Nah, makanya usahain jangan tidur ya. Usahain jangan tidur. Begitu khotib duduk, langsung baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Insya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang istimewa. Peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang penuh dengan ilmu, dengan hikmah, dan juga dengan berbagai macam rahasia. Peristiwa yang saking istimewanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Peristiwa apa? Tidak lain tidak bukan adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa sih yang pertama kali memperingati Isra? Jawabnya yang pertama kali peringati Isra adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilok, Bib, jangan pakai ilok. Mana dalilnya? Buka Al-Qur'an surah Al-Isra, atau ada juga yang nyebut surah Bani Israel. Di ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan pada malam hari. Al-Asra di situ, Asra di situ ya, adalah perjalanan malam hari. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari bi abdihi, seorang hambanya. Allah langsung yang sebut Nabi hambanya. Allah langsung yang ngakuin bahwa Nabi adalah hambanya Allah. Kalau kita masih ngaku sendiri, belum diaku, beda. Kalau diaku sama ngaku-ngaku beda. Ngaku-ngaku, saya pinter. Kita ngaku-ngaku, kalau kita ini orang pinter, nah, itu nggak istimewa. Tapi kalau kita diaku, ya dia mau orang pinter, bener, cerdas, pinter. Ya. Nah kalau diaku begitu, nah itu lebih istimewa. Nah ini Nabi diaku oleh Allah sebagai hambanya. Sebagai hambanya sekaligus sebagai kekasihnya. Dan para ulama juga menjelaskan dengan kata abdun di sini, dengan kata hamba di sini, ini menjelaskan, ini menerangkan kepada kita bahwa yang diberangkatkan itu bukan cuma rohnya Nabi, tapi ruhan wa jasadan, ruh dan juga jasadnya Nabi. Yang diberangkatin sama Allah ruh dan juga jasad Nabi, bukan cuma ruh. Kalau sekedar ruh yang diberangkatkan nggak istimewa. Sebab kita pun bisa. Kita kadang-kadang mimpi ke tempat yang jauh, bisa tuh ruh. Sebelum subuh udah balik lagi tuh. Jadi nggak istimewa kalau begitu mah. Tapi kalau ruh sama badan yang dibawa, nah ini baru istimewa. Diberangkatkan dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi. Kemana? Ilal Masjid Al-Aqsa. Ke Masjid
Al-Aqsa. Ke masjid yang paling jauh. Jadi dulu namanya bukan Masjid Aqsa, bukan. Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh. Ya. Dari Masjidil Haram, masjid yang paling jauh mana? Masjid Al-Aqsa. Nggak ada lagi masjid yang terjauh dari Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh. Ya. Makanya ada salah seorang kakeknya Nabi dinamai Kusoi. Kusoi sama Aqsa itu sama tuh, satu akar kata. Kusoi itu salah satu kakeknya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoi. Anaknya Kilab. Nah Kusoi ini bukan nama aslinya. Ini nama julukan. Kusoi artinya orang yang sering melakukan perjalanan jauh. Ya. Jadi Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang paling jauh. Ya. Yang ada di mana? Yang ada di Syam. Dulu namanya Syam. Sekarang kepecah tuh Syam. Jadi Libanon, jadi Syria, jadi Yordan, jadi Palestina. Dulu satu tuh. Satu wilayah Syam. Yordan, Libanon, Syria, Palestina itu satu wilayah. Dulu namanya negeri Syam. Dan masjid tersebut ada di Palestina. Jadi Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari situ naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ketujuh, terus sampai ke batas akhir. Yang nggak ada satu makhluk pun melewati tempat tersebut. Bahkan sampai malaikat Jibril, pimpinan para malaikat, itu nggak berani melewati batas tersebut. Sebab kalau misalkan malaikat Jibril berusaha untuk melewati batas tersebut, maka dia akan terbakar hancur lebur seketika. Tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berangkat melewati batas tersebut. Yang kemudian nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipikir Allah itu berarti ada di atas, Bib ya. Itu Nabi ketemu Allah di atas, Bib. Nah, jangan dipikir Allah itu ada di atas. Allah ini tidak bertempat seperti kita. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di belakang, bukan. Ya. Jadi jangan tuh kita suka ngomong, kita serahin aja sama yang di atas. Nggak boleh tuh. Itu sama aja kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk itu bertempat di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di utara, di selatan, di barat, di timur. Gitu kita bilang serahin aja sama yang di atas. Yang di atas siapa? Allah. Berarti Allah di atas. Iya di atas, di langit, sono terus. Ya. Nah itu berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Makanya hindari tuh kata-kata serahin sama yang di atas. Bilang aja serahin sama Allah. Susah banget sih nyebut Allah. Sampai kudu yang di atas. Tapi kalau misalkan menyebut serahin sama yang di atas maksudnya yang mulia, yang agung, yang tinggi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau serahin sama yang di atas, kita nunjuk langit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Hati-hati. Itu bisa melunturkan akidah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara bagaimana cara bicaranya wallahu alam, enggak usah dipikirin. Yang jelas setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang membawa amanat yang mesti disampaikan kepada umatnya. Yang tidak lain adalah amanat tersebut perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu. Begitu turun ketemu Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, apa yang Allah berikan sama engkau wahai Rasul? Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat 50 waktu. Oh jangan. Ya. Ini umatku gede-gede, kuat-kuat, keker-keker. Umat ente kecil-kecil. Ya. Lemes-lemes. Ini umatku nih gede-gede, keker-keker. Mereka aja nggak bakal sanggup ngerjain itu 50 waktu sehari.
Ya, apalagi umat ente yang kecil-kecil, ya, yang doyan rebahan, ya. Ya, makan dikit rebahan, ya, tidur, makan tidur, lama-lama ganti kulit, ya, kayak ula. Nggak kuat, udah naik, minta lagi sama Allah keringanan. Naik lagi Nabi, minta keringanan, dikasih sama Allah, turun dari 50 ke 45. Ya, ketemu lagi sama Nabi Musa. Bagaimana? Dapat korting? Dapat. Ya. Berapa? Jadi 45. Masih belum kuat, nggak bakal mampu, Mas ente. 45. Nah, sampai akhirnya terus dari 40, 35, 30, 35, 35, 30, 25, 20 terus sampai akhirnya 5 waktu. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Berapa jadinya? 5. Ah, minta kurangin lagi dah. Nggak bakal kuat. Ya, kata Nabi, aku malu kalau minta keringanan lagi. Udah cukup segini aja. Benar kata Nabi Musa. Ya, 5 kagak bakal kuat pada. Kadang-kadang subuh aja dijamak sama duha. Ya. Masya Allah, ini rajin banget bocah subuhnya. Ya. Duhanya ya. Tuh pakai kunut. Subuh dijamak sama duha. Ya. Tapi walaupun 5 waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih ketetapan. Allah sudah menetapkan sehari 50 waktu. Tapi kemudian akhirnya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi 5 waktu. Tetap walaupun kita kerjain 5 waktu, pahalanya seperti kita mengerjakan sholat 50 waktu sehari. Dan sholat ini amalan yang pertama kali nanti ditanyain dari seorang hamba. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti sholat kita. Bukannya kita anak siapa, keturunan siapa, kerjaannya apa. Bukan status kita. Yang pertama kali ditanya nanti sholat. In soluhat, kalau sholatnya baik, soluhasa iru amali, maka akan baik seluruh amalnya. Udah gampang. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu akan mudah dijawab. Penghisaban selanjutnya akan mudah dilalui. Setiap orang ini nanti bakal dihisap. Jangankan kita yang manusia biasa. Nabi dan Rasul aja nanti bakal dihisap. Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya. Itu walaupun Nabi, walaupun Rasul kena hisap juga, ditanya juga. Saking kayanya, saking banyak hartanya, sampai-sampai menghisap Nabi Sulaiman habis waktu 500 tahun. Itu Nabi sama Rasul tuh. Gimana kita? Ya. Tetap ditanya. Ah, ayo lu. Ya. 500 tahun Nabi Sulaiman ya. Ditanya dari yang mulai perintilan-perintilan kecil tuh, ini dari mana dapatnya? Terus dikeluarin kemana? Dari mana dapatnya? Dikeluarin dari mana? Ditanya dari mana? Dipakai buat apa? Ya, semuanya ditanyain, nggak ada yang kelewat. Kalau sekarang nih kita masih bisa bayar. Ada orang pajak datang ya, mau ngecek harta kita ya, bisa kita kong kali kong, cingjay udah nih, kepelin, udah. Ya. Di sono nggak bisa. Yang dari yang mulai perintilan yang kecil-kecil tuh, ya. Kita kalau beli baju nih, baju koko kan ada kancing yang lebih satu tuh ya. Suka ada kancing lebih satu tuh yang kalau misalkan kancing kita copot, nah itu yang kelebihannya satu tuh buat cadangan. Itu ditanyain itu. Ditanyain yang begituan, yang kecil begitu tuh yang kita anggap sepele, ditanyain dari mana ini dapatnya. Ya. Terus dikemanain? Nabi dan Rasul sekelas Nabi Sulaiman aja ditanya sampai 500 tahun saking banyak hartanya. Ya. Tapi kalau ini muka-muka kreditan semua kayaknya cepet nih ya. Kreditan semua cepet dah ya. Jadi kalau misalkan sholat kita benar, ya, insya Allah kesononya gampang. Pertanyaan-pertanyaan tadi tuh akan mudah dijawab. Dan akan mudah kita untuk bisa lebih cepat masuk ke dalam surga. Insya Allah ya. Wa in fasadat, tapi kalau sholat kita rusak, ya, fasada sairu amalih, maka rusak juga amal yang lainnya, kebawa rusak tuh. Ya.
Sebab sholat ini adalah hubungan kita sama Allah. As-sholah bimakna silah. Sholat itu artinya adalah silatun, hubungan. Sholat artinya hubungan kita dengan Allah. Sholat kita baik berarti hubungan kita dengan Allah baik. Sholat kita nggak baik, hubungan kita dengan Allah juga nggak baik. Lah gimana kalau kagak sholat, kagak ada hubungan sama Allah. Terus bagaimana Allah mau ngasih rahmat? Ya, mau doa jungkir balik juga ya. Mau minta doa sama kiai, sama ustadz, sama habib, sama yang dianggap wali lagi, yang imamahnya segede tampah tuh, segede ban Vespa, entenya kagak sholat, ya bagaimana ceritanya? Ya, bagaimana ceritanya? Ibarat mau dikirimin mau dikirimin gambar atau mau dikirimin video, ente kagak punya sinyal lah, kagak nyampe. Ya. Bukan salah yang ngedoain, bukan entenya, ya. Kagak ada sinyalnya. Ya. Jadi intinya sebelangsak apapun kita, ya, sebejat apapun kita, jangan pernah tinggalin sholat. Jangan pernah tinggalin sholat. Beb, saya masih begini, nggak apa-apa, udah. Sholat jangan ditinggalin. Sebab as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita udah nggak punya tiang, udah hancur. Hancur lebur bangunan keberagamaan kita. Jadi walaupun kita ya masih begini, masih begitu, nggak apa-apa, udah dah. Sholat tapi jangan tinggal. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita nggak tinggalin, sedikit demi sedikit Allah kasih kita hidayah. Allah kasih kita cara buat ngejauhin kita dari perkara-perkara yang nggak baik. Dari orang-orang yang nggak baik. Tapi kalau misalkan kitanya nggak sholat, wah ini udah berabe. Apalagi kalau kita mau buka hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau kita mau kaji secara fikih, orang yang ninggalin sholat wajib bayar sholatnya. Wajib. Sholat itu seperti hutang. Hutang kita kepada Allah. Kita utang sama orang aja wajib kita bayar, apalagi utang sama Allah. Nah, jadi kalau kita nggak sholat berarti kita utang sama Allah. Nggak sholat sekali, utang sekali. Nggak sholat 2 kali, utang 2 kali. Dan wajib dibayar. Ya. Beb, saya kan balik dulu umur 15 tahun, Beb ya. Dari umur 15 tahun tuh, Beb, saya kagak pernah sholat, Beb. Sholat teh saya umur 30 tahun. Ya, kebetulan saya nikah sama perempuan nih. Perempuan ini dulunya santri, Beb. Alhamdulillah dah, saya jadi rada bener sama dia. Diingetin sholat. Nah mulai dari situ tuh, Beb, saya istiqomah, Beb, sholat nggak tinggal. Jadi dari umur 15 tahun ke umur 30 tahun saya kagak pernah sholat. Umur 30 tahun baru mulai sholat, Beb. Bagaimana itu, Beb? Wajib dibayar? Wajib dibayar. Ayo lo. Ya, bagaimana? Ya hukum. Ya. Terus bayarnya bagaimana, Beb? Ya pikirin dah lu sendiri. 15 tahun tuh. Hitung dah. 15 tahun berapa hari itu? Ya. Johornya berapa kali itu? Asarnya berapa kali? Maghribnya berapa kali? Isyanya berapa kali? Subuhnya berapa kali itu yang ditinggalin tuh? Misalkan begitu dihitung-hitung, zuhur 1000, asar 1000 rakaat, maghrib 1000 rakaat, ini 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat semua. Bagaimana cara bayar, Bib? Ya udah bayar. Nah, habis sholat nih, ente sholat tuh, sholat kodok. Habis sholat zuhur, kodok sholat zuhur. Alhamdulillah, ya, zuhur udah kebayar 1. Tinggal 996 lagi. Bayar tuh. Ya. Apalagi kalau kita baca Kifatul Mu'in, saklek. Ente nggak boleh ngerjain apapun. Nggak boleh ngerjain apapun. Ya. Kalau belum kebayar itu sholat. Wah lu. Kalau misalkan cuma sehari 2 hari kita tinggalin. Ya. Kalau 15 tahun. Ya. Kagak boleh ngapa-ngapain ente. Ada tamu nggak boleh ngobrol dulu. Ngobrol bentaran sama tamu. Nggak bisa. Bayar dulu tuh.
Nah, kalau kita mau ngikutin kita Fathul Mu'in, saklek. Ya, bayar dulu sebelum ngerjain apa-apa. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan untuk sholat sunnah kalau masih punya sholat fardu utangnya. Ya. Tapi ada beberapa ulama yang meringankan. Ya, pokoknya nggak harus saat itu juga dibayar semua. Tapi usahakan semaksimal mungkin setiap ada waktu senggang bayar. Ya. Ini kita habis sholat zuhur nih. Sebelum sholat zuhur kita bayar dulu tuh. Bayar kodoan zuhur. Habis itu sholat zuhur, ntar habis kelar sholat zuhur bayar lagi kodoan. Alhamdulillah 2 kali zuhur udah bayar. Ya. Sisa 999 lagi. Ya. Ntar asar begitu juga. Sebelum asar ya kita kodok. Ya. Kemudian maghrib begitu juga, subuh gitu juga. Terus malam daripada kagak ngapa-ngapain, ngobrol ngalor ngidul, udah mendingan di rumah dah tuh. Ente sholat. Boleh itu Bib, boleh dari mulai subuh tuh ente sholat. Kodok subuh. Kan malam Bib, belum waktu subuh. Nggak apa-apa kalau kodok. Kodok subuh, kodok zuhur, kodok asar, kodok maghrib, kodok isya. Alhamdulillah kebayar sehari. Sisa 9.099 hari lagi. Ya, terus aja begitu. Nah, sekuatnya. Ya. Nggak ada tuh istilahnya. Ya, yang udah lalu Bib. Kita sekarang perbanyak amalan apa sholat sunnah aja nggak bisa. Ibadah wajib nggak bisa dibayar dengan yang sunnah. Nggak bisa. Ya. Sholat sunnah, pahalanya tersendiri. Sholat fardu juga pahalanya tersendiri. Makanya berat, hati-hati, jangan ninggalin sholat. Waduh Bib, saya begitu Bib ya. Ya udah buru-buru bayar dari sekarang. Bib, andai kata Bib, sebelum kebayar semuanya saya keburu mati. Bagaimana Bib ya? Ya mudah-mudahan Allah ampunin kita. Karena ngelihat kesungguhan kita mau bayar utang-utang sholat kita. Nah, tapi kalau misalkan kelihatannya ya emang kagak punya inisiatif nih mau bayar nih. Dah, nah, itu ntar urusan ente sama Allah udah bagaimananya. Ya. Makanya udah tahu begitu, ke depannya jangan pernah tinggalin sholat. Sejelek apapun kita, seburuk apapun kita dah. Nah, kita masih begini, udah nggak apa-apa dah. Kita jangan tinggalin sholat yang penting. Sebab kalau udah tinggalin sholat, sudah nggak ada bedanya kita dengan orang kafir. Bahkan kalau mazhab Imam Syafi'i saklek. Ini orang nggak mau sholat. Ya, dipanggil, dipaksa. Suruh tobat, suruh sholat. Kalau kagak mau, nggak mau, males. Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Tapi yang ngebunuh harus hukumah, harus pemerintah yang sah. Jangan main bunuh-bunuh aja. Temen saya Bib kagak sholat, Bib udah seminggu anda liatin Bib. Anda mau bunuh Bib ya. Anda mau racun, ya nggak bisa, nggak boleh. Ada aturannya juga, jangan main bunuh-bunuh aja. Ntar banyak mayat bergelimpangan lagi ya. Harus ada hukumah yang resmi ya, yang menjatuhkan hukuman. Jadi sampai sebegitunya hukumannya. Disuruh tobat, suruh sholat. Kalau disuruh tobat kagak mau, ngeyel, ya dibunuh. Nah, saking beratnya tuh. Jadi nggak main-main perkara sholat ini. Saking pentingnya sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala panggil langsung Nabi untuk terima tuh perintah sholat. Kalau perintah-perintah yang lain, nah Allah Subhanahu Wa Taala kirim malaikat Jibril sampai wahyu. Perintah jihad, perintah ini, perintah itu. Kirim wahyu melalui malaikat Jibril, disampaikan sama malaikat Jibril ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sholat Allah langsung panggil Nabi, langsung dikasih secara langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Nah ini menandakan bahwa penting banget sholat, ya, penting banget sholat, nggak boleh ditinggalin. Ya. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Miring ke kanan. Miring ke kanan nggak bisa. Celentang. Celentang ya Bib, kayaknya ngap-ngapan. Pakai isyarat mata. Isyarat mata Bib. Mata ini kayaknya kerip-keripan mulu Bib. Pakai dada. Dada deg-degan mulu Bib. Ya. Udah. Ya. Panggil amil, bungkus, sholatin bareng-bareng. Ya. Ente ngaku Islam, ente nggak mau sholat, seneng nggak seneng begitu ente mati, ente bakal disolatin. Ibarat orang yang kagak doyan duren. Ada orang yang kagak doyan duren, ya. Ada yang kagak doyan duren. Itu tenggorokannya rada bengkok gitu kayaknya ya. Kagak doyan duren. Kagak doyan duren. Ini orang nggak doyan duren,
dipaksa direjeng, dijejelin duren ke mulutnya. Kira-kira muntah gak tuh? Muntah. Nih bocah nih, ya ada santri nih, kagak doyan duren, dipegangin, direjeng. Ya. Saya itu dulu kagak demen susu putih, demennya susu coklat. Ya, begitu saya nginep di rumah bibi saya, itu anak-anaknya bibi saya tuh setiap pagi itu disediain susunya susu putih gitu. Kalau mau sekolah mau apa dikasih susu putih. Ya, kebiasaan mereka dah. Nah, anak kebetulan nginep di rumah bibi Ana. Pagi-pagi mau nggak mau kudu minum susu putih. Ya. Anak nggak doyan susu putih dulu. Doyannya susu coklat. Begitu dia minumin, ayo Salim minum. Minum, muntah langsung. Dipaksa minum. Nah ini orang yang kagak doyan sholat. Lagi masa hidupnya kagak doyan sholat. Ngaku Islam kagak doyan sholat. Begitu mati digotong disolatin. Muntah ntar itu mayat ya. Begitu disolatin Allahu Akbar imamnya. Aja tuh mayat ya. Muntah. Ibarat orang kagak doyan duren. Direjeng disuruh makan duren lah muntah. Ya. Begitu orang yang ngeranda ini bau muntah ini ya. Mayat muntah ya. Kagak doyan sholat dijejelin suruh sholat ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Makanya mudah-mudahan ya kita jangan sampai jadi orang yang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, ngentengin sholat aja kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang ngeremehin, bukan ninggalin, ngeremehin. Baru ngeremehin doang, masih sholat tapi ngeremehin sholat. Itu udah di ya, wail, kata Allah fawail. Maka wail buat mereka. Wail itu apa? Kalau diartiin di terjemahan artinya celaka. Tapi wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka. Nah itu orang-orang yang ngentengin sholat bakal ditaruh di lembah neraka tuh yang namanya wail. Ya. Lembah wail yang ada di neraka. Itu baru ngeremehin sholat, bukan ninggalin. Orang-orang yang ngeremehin sholat bagaimana, Beb? Orang-orang yang ngeremehin sholat, yang ngulur-ngulur waktu sholat. Sampai udah mepet banget, sholatnya buru-buru. Buru-buru udah tuh. Jadi hak-haknya sholat tuh, tumak ninahnya, apanya, ya nggak ditunaikan. Sholat punya hak. Ya. Kayak waktu itu tuh kalau lagi bulan puasa tuh kita lihat di TikTok apa di mana tuh ada sholat tarawih yang cepet banget tuh ya. Yang cepet banget tuh yang 12 km per jam tuh ya. Ada kan tuh yang sholat tarawih cepet banget ya. Allahu Akbar. Dolin amin. Allahu Akbar. Ya Allah, cepet banget tuh. Ya. Itu nggak ada tumak ninanya. Itu termasuk orang-orang yang mengentengkan sholat tuh. Nah, karena nggak ada tumak ninanya. Sedangkan tumak nina termasuk dari rukun sholat. Ya. Mesti ada tumak ninahnya. Tumak ninah tuh dari setiap gerakan ke gerakan kita tuh ada jeda sejenak. Ya. Minimal sekedar baca subhanallah. Ya. Nggak yang buak. Nggak begitu. Ada tek diam dulu bentar. Duduk lagi, ya, bergerak lagi, diam lagi, bergerak lagi, diam lagi. Nah, namanya tumak ninah tuh ya. Nah itu hak-haknya mesti ditunaikan. Kalau hak-haknya nggak ditunaikan, kita termasuk orang-orang yang mengentengkan sholat. Nah, wudhunya juga orang-orang yang nggak benar wudhunya, asal jadi wudhunya nggak perhatiin. Nah, tata cara wudhu yang baik, yang benar, itu juga termasuk mengeremehkan sholat. Makanya jaga sholat kita. Ya, karena ini amalan yang paling pertama bakal ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mencintai sholat. Jadikan kita orang-orang yang semangat dalam menunaikan sholat. Jadikan kita orang-orang yang diberikan kekhusyuan dalam sholat. Amin ya rabbal alamin bil qabul al-fatihah.